Selamat pagi anak-anak. Untuk belajar kimia hari ini, kita akan belajar tentang letak unsur. Baiklah anak-anak, untuk letak unsur di dalam SPU itu adalah sistem periodik unsur. Letak unsur di dalam SPU itu kita menentukan golongan, periode, dan blok. Baiklah anak-anak, Ibu akan jelaskan menentukan golongan unsur di dalam SPU. Ibu jelaskan untuk golongan dulu. Golongan unsur di dalam SPU itu bisa ditentukan oleh subkulit terakhir dari konfigurasi elektron unsur tersebut. Jadi anak-anak harus membuat konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Setelah konfigurasi elektron sudah dibuat berdasarkan asas Aufbau, anak-anak tinggal melihat subkulit terakhirnya. Nah, ini adalah kemungkinan subkulit terakhir pada konfigurasi elektron tersebut. Jika subkulit terakhirnya S atau subkulit terakhirnya P, maka unsur tersebut masuk golongan A. Nah, sekarang Ibu jelaskan untuk subkulit terakhirnya S. Jika subkulit terakhirnya S, anak-anak tinggal melihat elektron yang ada pada subkulit S tersebut. S bisa diisi 1 elektron atau 2 elektron, jadi maksimal 2 elektron. Maka tinggal kita lihat berapa ada elektron yang ada pada subkulit S tersebut. Jika S itu diisi oleh 1 elektron, maka unsur tersebut masuk golongan 1A. Jika diisi 2 elektron, masuk golongan 2A. Nah, kemudian jika subkulit terakhirnya P, ada 2 kemungkinan. Untuk subkulit terakhirnya P, di depannya ada S, kalian tinggal melihat elektron yang ada pada subkulit S dan subkulit P nanti dijumlahkan. S di sini diisi oleh 2 elektron. Kenapa S diisi oleh 2 elektron? Karena P sudah terisi, jadi S-nya harus penuh 2 elektron. Kemudian jika P-nya terisi 1 elektron, anak-anak tinggal menjumlahkan 2 ditambah 1. Ada 3, maka unsur tersebut masuk golongan 3A. Kemudian jika P-nya diisi oleh 2 elektron, jumlahkan di S2 dan P2. 2 ditambah 2, 4. Maka unsur tersebut masuk golongan 4A. Begitu seterusnya jika P-nya diisi oleh 6 elektron. Jadi jumlahkan 2 ditambah 6. Ada 8, maka unsur tersebut masuk golongan 8A. Jadi anak-anak, jika subkulit terakhirnya adalah P, depannya S, maka unsur tersebut masuk golongan 3A sampai dengan 8A. Kemudian yang berikutnya, jika subkulit terakhirnya adalah P, depannya subkulit D, maka kalian ambil lagi 1 depannya subkulit S. Jadi ini kita ambil. Kemudian D di sini Ibu kasih tanda merah. D di sini sudah terisi oleh 10 elektron. Nanti 10 ini tidak ikut dijumlahkan. Jadi Ibu kasih tanda merah, tidak ikut dijumlahkan ya. Anak-anak tinggal menjumlahkan elektron yang ada pada subkulit S dan subkulit P. S-nya sudah terisi 2 elektron. P-nya diisi 1 elektron sampai dengan 6 elektron. Maksimal 6 elektron. Jika P-nya diisi 1 elektron, maka jumlahkan 2 ditambah 1 ada 3. Maka unsur tersebut masuk golongan 3A. Kemudian jika P-nya diisi 2 elektron, kalian jumlahkan 2 ditambah 2. Ingat ya, D-nya tidak ikut dijumlahkan. 2 ditambah 2 ada 4, maka unsur tersebut masuk golongan 4A. Begitu seterusnya jika P-nya terisi 6 elektron. Jadi jumlahkan 2 ditambah 6 ada 8, maka unsur tersebut masuk golongan 8A.
Jadi anak-anak, jika subkulit terakhirnya P, depannya ada D dan S, maka unsur tersebut masuk golongan 3A sampai dengan 8A. Kemudian berikutnya anak-anak, jika subkulit terakhirnya adalah D, depannya S, maka kalian nanti jumlahkan elektron yang ada pada S dan D. Untuk subkulit terakhir D, maka unsur tersebut masuk golongan B. Tinggal kita jumlahkan jumlah elektronnya ini. S di sini dimulai 2 elektron. Tapi anak-anak di sini Ibu kasih titik-titik karena nanti S itu bisa 1 elektron jika D-nya 4 elektron atau 9 elektron. Nanti Ibu jelaskan. Nah, sekarang anak-anak, jika D-nya diisi 1 elektron, S-nya 2 elektron, kalian jumlahkan 2 ditambah 1 ada 3, maka unsur tersebut masuk golongan 3B. Kemudian jika D-nya 2 elektron, S-nya 2 elektron, ini anak-anak ya, jumlahkan 2 tambah 2, 4, maka unsur tersebut masuk golongan 4B. Kemudian hati-hati anak-anak, D di sini tidak boleh diisi oleh 4 elektron atau 9 elektron. Nah, jika D-nya 4 elektron, maka yang ada pada S pindahkan 1. Jadi S itu 2 elektron, D-nya 4 elektron, pindahkan 1 dari S ke D. Sehingga yang lebih stabil itu adalah S-nya 1, D-nya 5. 1 tambah 5, 6, maka unsur tersebut masuk golongan 6B. Begitu juga kalau D-nya 9, hati-hati ya, D tidak boleh 9. Kalau D-nya 9, kalian pindahkan dari S1 ke D. Kemudian anak-anak, jika dijumlahkan, jumlahnya ada 8, 9, atau 10, maka masuk golongan 8B. Jika jumlahnya ada 11, masuk golongan 1B. Jumlahnya 12, masuk golongan 2B. Nah, ini anak-anak yang Ibu jelaskan tadi. D-nya 4, maka pindahkan 1 elektron dari S ke D. Sehingga jadi S-nya 1, D-nya 5. Itu yang lebih stabil ya. Kemudian yang bawah ini perhatikan, ini yang Ibu jelaskan tadi. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk contohnya. Jadi menentukan letak unsur. Di sini Ibu tulis secara panjang menggunakan asas Aufbau. Contohnya adalah Ca. Ca nomor atom 20. Ca di sini karena netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, sama dengan nomor atomnya, ada 20 elektron. Kalian buat dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan asas Aufbau. Ini konfigurasi elektronnya. Kemudian anak-anak, di sini ada kulit ya, nomor kulit. Jadi angka 1, angka 2, 3, 4 ini adalah nomor kulit. Atau lambangnya adalah N. N yang terbesar di sini adalah 4. Kulit atau nomor kulit yang terbesar itu nanti menentukan periodenya. Karena N terbesarnya adalah 4, nanti Ca itu masuk periode 4. Jadi Ibu singgung periode ya. Nah, kemudian di sini subkulit terakhirnya adalah S. Subkulit terakhir S ada di kulit keempat, mempunyai 2 elektron, sehingga bisa kita tentukan jumlah elektron valensinya ada 2. Jadi ini. Nah, kemudian anak-anak, untuk menentukan golongan, kita bisa melihat dari jumlah elektron valensi tadi. Karena jumlah elektron valensinya 2, maka Ca ini nanti masuk golongan 2. Golongan ditulis dengan angka Romawi, ingat ya.
Kemudian karena subkulit terakhirnya adalah subkulit S, maka Ca itu masuk golongan A. Nah, anak-anak, untuk N terbesar atau kulit terbesar, tadi Ibu sudah katakan bahwa N terbesar itu menentukan periode. Jadi periode di sini ditentukan oleh nomor kulit terbesar. Karena N-nya 4, maka Ca itu masuk periode 4. Jadi di sini bisa disimpulkan anak-anak, letak unsur Ca di dalam SPU. Tadi Ca mempunyai elektron valensi 2. Karena subkulit terakhirnya S, dia masuk golongan A. Jadi Ca itu masuk golongan 2A. Kemudian N terbesar atau kulit terbesar 4, Ca masuk periode 4. Kemudian untuk menentukan blok anak-anak, blok kita tinggal melihat subkulit terakhir aja. Subkulit terakhirnya S, maka masuk blok S. Jadi kesimpulannya Ca golongan 2A, periode 4, dan blok S. Nah, sekarang Ibu lanjutkan anak-anak. Sekarang Ibu lanjutkan menentukan letak unsur menggunakan konfigurasi singkat. Masih asas Aufbau ya. Untuk menentukan konfigurasi elektron singkat, jadi anak-anak harus hafal golongan 8A. Ini ya, ini harus hafal. He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Ini unsur-unsur golongan 8A. Selain harus hafal lambang unsurnya, anak-anak juga harus hafal nomor atomnya. He nomor atomnya 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, dan Rn 86. Ini harus hafal anak-anak. Nah, setelah itu kalian juga harus hafal asas Aufbau ini. Ini hafalan asas Aufbau anak-anak. Ya, cara menghafalnya ya. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Ibu kasih koma di sini itu menentukan nomor kulitnya anak-anak. Jadi S itu kulit yang pertama, kulit 1. SP ini kulit kedua. Nah, ini ya, ini Ibu sudah tuliskan. Sampai 7. Jadi ada kulit sebanyak 7 atau kulit itu menentukan periode ya. Jadi periodenya sebanyak 7. Nah, ini sekarang Ibu kasih contoh anak-anak. Masih Ca ya. Ca nomor atom 20. Tadi karena Ca-nya itu adalah netral, maka jumlah elektronnya sama yaitu 20. Kemudian anak-anak perhatikan di sini. Golongan 8A atau golongan gas mulia ini jumlah 20 itu dekat dengan nomor atomnya siapa di sini? Ar ya, 18. Maka kita ambil Ar, tulis dengan kurung kotak seperti ini. Nah, di sini karena Ar itu ada 18 elektronnya, maka di sini sudah masuk 18 elektron anak-anak. Tadi Ca punya 20 elektron, sudah masuk di Ar ini 18 elektron, sisa 2 elektron. Nah, kemudian perhatikan Ar di sini urutan keberapa? Urutan ketiga ya. Setelah urutan ketiga, pasti urutan keempat. Jadi setelah Ar kalian tulis angka 4 di sini. Karena Ar urutan ketiga, kemudian setelah 3, 4. Kemudian hafalannya ini anak-anak, ambil yang keempat. S, SP, SP, SDP. Jadi SDP ya. Makanya di sini ditulis S. Sebenarnya SDP. Kenapa DP-nya tidak ditulis? Karena elektron yang tersisa itu hanya ada 2. Tadi kan ada 20 elektron anak-anak. Masuk Ar 18, sisa 2 ya. Masuk kulit keempat, subkulit S. 2 elektron. Jadi ini konfigurasi elektron yang singkat.
Kemudian kalian perhatikan subkulit terakhirnya adalah S. Ini ya, subkulit terakhirnya S, maka Ca itu masuk golongan A. Karena S-nya diisi oleh 2 elektron, maka Ca golongan 2A. Kemudian nomor kulit terbesar 4, Ca masuk periode 4. Kemudian bloknya tinggal lihat subkulit terakhir, blok S. Maka Ca masuk blok S. Sehingga kesimpulannya Ca itu golongan 2A periode 4 blok S. Jadi seperti itu anak-anak. Sekarang Ibu lanjutkan. Ibu kasih contoh yang lain ya. Ibu ambil contoh Cu. Cu nomor atom 29. Karena Cu di sini netral, maka jumlah elektronnya sama dengan proton, sama dengan nomor atom 29. Kemudian perhatikan anak-anak pada unsur-unsur golongan 8A tadi, jumlah 29 ini dekat dengan 18. Jadi tidak boleh kurang ya. Jadi 18 kita ambil yaitu AR. Kalian tulis AR, menulisnya dengan kurung kotaknya. Di sini sudah masuk 18 elektron. AR itu urutan ketiga. Setelah urutan ketiga, urutan keempat, maka kalian tulis angka 4 di sini. Selalu mulai dari S anak-anak. Jadi tadi hafalannya asas Aufbau, S, SP, SP, SDP yang keempat. Makanya di sini ada S, ada D. P-nya kenapa tidak ditulis? Karena sisa elektronnya kalian perhatikan tidak masuk ke subkulit P. Jadi di sini anak-anak, Ibu ulang kembali, tadi elektronnya 29, ambil AR, ini ya cara penulisannya, sudah masuk 18 elektron, sisanya kalian hitung 29 dikurangi 18, berapa? 11 elektron ya. Kemudian masuk kulit keempat itu adalah SDP. 11 elektron tadi masukkan ke subkulit S 2 elektron. Sehingga sisa 9 masuk subkulit D. P-nya tidak diisi anak-anak karena jumlah elektronnya tidak mencukupi. Nah, sekarang perhatikan di sini. Subkulit D ini ada 9 elektron. Tadi Ibu katakan D tidak boleh 4, tidak boleh 9. Karena belum stabil atau kurang stabil anak-anak. Nah, kalau terjadi seperti ini, pindahkan dari S 1 elektron ke D. Sehingga S-nya diisi oleh 1 elektron dan D-nya sudah 10 elektron. Ini yang lebih stabil. Nah, ini anak-anak, baru sekarang kita perhatikan subkulit terakhirnya adalah D. Maka unsur Cu masuk golongan B. Kemudian jumlahkan 1 ditambah 10. 11 ya. Tadi yang jumlahnya 11, maka masuk golongan 1B. Kemudian anak-anak, kulit terbesar, ini ya, kulit terbesar adalah 4. Maka Cu periode 4. Kemudian untuk menentukan bloknya, kita tinggal melihat subkulit terakhirnya D. Kalau subkulit terakhirnya D, maka masuk blok D. Nah, ini anak-anak. Silakan anak-anak dipahami. Semangat ya anak-anak ya. Jadi harus semangat untuk belajar. Nah, ini penjelasan dari Ibu. Untuk lebih memahami, silahkan nanti anak-anak belajar soal-soal yang ada di buku paket. Atau anak-anak juga bisa buka internet, cari soal-soal menentukan letak unsur di dalam sistem periodik unsur. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran kimia hari ini. Selamat siang.